Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian di musim penghujan ini? Semoga masih tetap sehat aja ya. Lama bet ya nunggu episode ini keluar, nunggu setahun ya kan baru keluar. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 144. Yang mana pada Perfect World episode 144 ini menceritakan Xiao yang sekuat tenaga membantu Qingyi bersatu dengan api bulan hijau agar istrinya tersebut mampu menyalakan api ilahinya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Melihat api bulan hijau tersebut mulai merusak tubuh Qingyi, Xiao pun dengan cepat langsung berusaha mengisi kembali energi sejati ke tubuh Yuchan ini. Yang mana hal tersebut membuat Yuchan kembali mampu mengeluarkan bahasa kuno untuk berkomunikasi dengan api bulan hijau ini. Namun ternyata di sini retakan muncul lebih parah di tubuh Qingyi ini, yang mana hal tersebut membuat Xiao sedikit cemas. Meskipun sudah bertahan sekuat tenaga, di sini api biru tersebut kembali menyerang Yuchan ini. Melihat itu di sini dengan cepat, Xiao pun berusaha mengisi kembali energi sejati ke tubuh istrinya tersebut. Namun serangan dari api biru tersebut semakin membesar dan semakin membuat tubuh Yuchan seperti akan pecah. Di sini muncullah peri Qingyue yang adalah wujud dari tanda api bulan hijau. Dan peri Qingyue ini pun langsung saja masuk ke dalam lautan kesadaran Yuchan ini. Di dalam alam ilusi jiwa ilahi milik Yuchan ini, terlihat ular besar dari peri Qingyue tadi yang berusaha menyerang Yuchan ini. Yang mana hal tersebut membuat tubuh Yuchan sendiri merasakan sakit yang begitu menyiksa. Sementara Xiao yang terus mengisi energi sejati kepada Yuchan ini meminta agar Yuchan ini tetap bertahan dan jangan pernah menyerah. Mendengar itu pun, Yuchan langsung mengaktifkan tanda di dahinya, yang mana hal itu juga berefek di dalam alam ilusi jiwa ilahinya. Namun karena serangan ular tersebut begitu kuat, membuat tubuh dari Qingyi ini langsung terjatuh. Melihat itu pun, Xiao langsung berusaha menolongnya. Namun di sini Qingyi ini menyuruh Xiao untuk meninggalkannya karena Qingyi sudah sangat pesimis bahwa dia akan gagal dan mungkin akan terbakar menjadi abu. Namun di sini Xiao tak akan membiarkan istrinya tersebut mati di sini, dan Xiao langsung menerobos formasi api biru itu meskipun Xiao merasakan betapa panasnya api tersebut. Namun di sini muncullah kenangan mereka berdua sewaktu di alam bawah, yang mana pada hari itu adalah hari pernikahan mereka. Meskipun di sini Xiao merasakan jika tubuhnya seperti akan pecah, namun Xiao tetap memaksa untuk menggunakan teknik reinkarnasinya demi bisa menyelamatkan Yuchan ini. Karena Xiao tak tega Yuchan ini menanggung rasa sakit dari seberkas cahaya api biru ini. Dengan terus teringat dengan kenangan mereka berdua, Xiao pun terus mencoba menahan api biru tersebut. Sementara Qingyi tambah pesimis dan merasa bahwa dirinya akan berakhir di tempat ini. Melihat itu, di sini Xiao pun terus meminta agar Qingyi ini jangan menyerah. Namun di sini Xiao harus terlempar karena api biru ini kembali menyerang. Melihat Xiao yang begitu tulus ingin menolong dirinya, di sini Qingyi ini teringat dengan malam, di mana itu adalah malam pertama mereka sebagai suami istri. Bahkan saat Xiao berusaha mengisi lagi energi sejati Yuchan ini, api biru itu berbalik menyerangnya lagi. Melihat perjuangan Xiao tersebut, Qingyi yang biasanya acuh pun akhirnya meneteskan air matanya sebelum akhirnya dirinya memejamkan matanya.
Melihat keadaan Jing Yi ini, Xiao pun terus meminta Jing Yi ini untuk bangun dan jangan sampai tertidur. Dan karena hal itulah di sini kemarahan Xiao mulai terbakar lagi, yang mana hal tersebut membuat langit bergejolak dan Xiao kembali menggunakan armor rusaknya di bawah tekanan api biru ini. Karena Xiao sudah berjanji akan membantu Jing Yi dan tak akan pernah membiarkan istrinya ini mati. Dengan mode kaisar petirnya, Xiao pun langsung menghantam formasi yang mengelilingi tubuh Jing Yi ini untuk membawa tubuhnya keluar. Dan di sini Xiao baru sadar jika ternyata pertahanan baju perang ini sungguh menakjubkan karena mampu menetralkan sebagian besar kekuatan dari api kuno langka ini. Maka dari itu di sini Xiao pun memindahkan armor perang ini ke tubuh Yue Chan agar dia bisa terlindungi. Bahkan di sini Xiao pun memberikan dukungan kekuatannya ke arah dahi Yue Chan agar Yue Chan ini bisa menaklukkan api kuno langka ini. Yang mana hal tersebut membuat Yue Chan yang berada di alam ilusi jiwa ilahi bisa bangkit dan berbalik melawan ular tadi. Setelah itu api biru ini berubah menjadi beberapa, namun pasangan suami istri ini sudah sangat siap untuk segera mengalahkan api langka ini. Di sini dengan cepat Xiao mengeluarkan naga emas sejatinya, sementara Jing Yi ini langsung mengeluarkan Phoenix sejatinya. Dan di sini pasangan suami istri ini bahu-membahu menyerangkan kekuatan besar mereka berdua ke arah api biru ini. Setelah itu di sini Jing Yi ini kembali mengeluarkan bahasa kunonya untuk kembali berkomunikasi dengan api langka ini. Yang mana wujud dari peri Jing Yue ini kini mau bersatu dengan wujud peri Yue Chan dan masuk ke dalam kesadaran ilahinya. Dan karena hal tersebutlah, di sini Jing Yi yang tadinya tak memakai apa-apa, kini tubuhnya diliputi oleh api biru tersebut, yang mana api biru ini sekarang membentuk gaun yang indah untuk Jing Yi ini. Di sini Xiao terlihat melotot melihat itu karena sadar jika Jing Yi ini berhasil menaklukkan api langka ini. Bahkan Xiao semakin terkesima terlihat penampilan Jing Yi yang sekarang. Namun Jing Yi malah berkata, jika kelak Xiao ini gagal dalam pertempuran jenius 3000 negara, maka Xiao harus tetap tenang dan berpikir bijak. Namun tiba-tiba di sini Jing Yi ini merasakan pusing dan langsung pingsan. Saat sudah mulai tersadar pun, di sini dia melihat jika ternyata Xiao ini masih setia menungguinya. Dengan cepat Yue Chan ini langsung menghampiri Xiao tersebut. Di sini Xiao pun langsung menanyakan keadaan Jing Yi ini, dan di sini Jing Yi mengaku jika dirinya tadi sedikit lelah karena terlalu banyak mengkonsumsi kekuatan hukum. Sambil duduk berdua di sini Jing Yi meminta agar Xiao untuk lebih fokus pada latihannya. Karena dengan bakat Xiao ini, Jing Yi yakin jika Xiao akan ditakdirkan memiliki kehidupan gemilang di masa mendatang. Di sini Xiao merasa setelah Jing Yi ini berhasil menaklukkan api kuno, Jing Yi ini seperti wanita yang berasal dari dunia luar dan hanya ingin meninggalkan dunia ini. Dan di sini Jing Yi mengaku setelah dirinya mendapatkan api bulan hijau itu, dirinya tiba-tiba merasakan segala sesuatu di dunia fana ini bagaikan awan yang lewat yang pada akhirnya akan hilang. Dan dengan melampaui keduniawian, maka baru bisa menemukan jalan sendiri. Xiao pun bertanya, apakah Jing Yi ini ingin memperoleh pencerahan atas dasar semua itu, dan kemudian menempuh jalannya sendiri. Namun Jing Yi mengaku, jika semua itu sulit dijelaskan. Karena berdasarkan legenda, api bulan hijau ini adalah api kuno peninggalan True Immortal, yang harus digunakan sebagai benih dao untuk membangkitkan diri sendiri. Dan menurut Yue Chan hanya inilah satu-satunya cara agar memiliki harapan untuk berdiri sendiri di masa depan. Karena Jing Yi ini selalu teringat dengan setiap pelukan dan tatapan Xiao yang selalu mendominasi. Xiao pun bertanya, apakah tak bisa jika menganggap diri sendiri sebagai benih dao dan mengapa harus menggunakan orang lain sebagai benih api? Dan Xiao menjelaskan, jika Jing Yi bisa menggunakan gunung, sungai, langit, bumi, matahari, bulan, dan bintang sebagai benih api, maka itu baru bisa disebut dao milik Jing Yi sendiri. Namun di sini Xiao dikejutkan dengan petir yang tiba-tiba menyerangnya. Di sini Jing Yi pun memberitahu, pada saat era immortal kuno, terkadang guntur datang dari langit jika ada kata-kata yang mengejutkan saat membahas dao. Namun Jing Yi kebingungan kenapa hal itu bisa terjadi hari ini, padahal petaka surgawi pun sudah lama hilang. Dan Xiao merasa bahwa barusan hanyalah dirinya yang kurang beruntung karena bisa tersambar guntur tanpa alasan. Jing Yi pun kembali berkata, jika banyak orang tidak dapat menemukan api langka, dan bahkan jika tidak bisa menemukan api ilahi, mungkin kelak Xiao akan membakar dirinya sendiri.
Namun di sini Xiao merasa jika ini barulah jalan yang benar. Tak lama kemudian di sini terdengar suara lonceng yang mana suara tersebut adalah lonceng dunia yang berbunyi secara bersamaan. Yang mana hal itu menandakan bahwa pertempuran jenius 3000 negara akan segera dimulai. Dan di sini para jenius dari 3000 negara muncul satu persatu dan bersiap untuk mengikuti pertempuran akbar tersebut. Bahkan orang-orang yang terkurung di dalam es ribuan tahun pun kini mulai muncul lagi. Sementara itu Xiao yang kembali ke Dojo Supreme terlihat dimarahi oleh Ji Daolin. Karena Xiao ini memberikan semua api surgawi kepada orang lain, padahal itu adalah benih immortal. Dan ada begitu banyak ketua faksi yang mencari benih immortal yang sangat langka ini. Namun dengan sangat santainya Xiao menjawab jika dirinya sudah memberikan semuanya dan mungkin Xiao akan mencari yang lain. Ji Daolin pun memperingatkan karena pertempuran jenius 3000 negara akan segera dimulai. Jangankan orang-orang terkuat sepanjang masa yang terkurung di tanah terlarang gunung es, bahkan jenius-jenius muda di dunia ini pun juga harus menemukan api langka. Dan menurut Ji Daolin, Xiao malah melakukan hal bodoh itu, padahal begitu mendapatkannya mereka akan terbakar dan menjadi dewa. Namun Xiao menjawabnya dengan sangat santai karena bagi dirinya tak ada satupun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan Xiao ini. Ji Daolin pun memberitahu jika tanpa benih immortal api kuno, Xiao tidak punya harapan masuk ke 100 besar. Yang mana karena hal itu membuat Ji Daolin berpikir untuk turun tangan sendiri dan memberikan Xiao api surgawi merah. Dan sebelum pergi Ji Daolin ini langsung meminta Xiao berlatih 89 keterampilan surgawi. Sementara itu terlihat dua orang dari Akademi Tianxian membawa salah seorang murid dari klan Celestial untuk balas dendam kepada Xiao yang sudah menghajar Junior Lu di depan gerbang kecil rusak itu. Namun mereka dikejutkan dengan gunung yang berjalan sendiri di depan mereka. Yang mana hal itu membuat murid dari klan Celestial ini bertanya apakah gunung di Akademi Tianxian ini memang bisa berjalan sendiri. Dan ternyata gunung yang berjalan itu adalah Xiao yang sedang berlatih 89 keterampilan surgawi. Sambil berlatih pun Xiao berpikir langkah apa yang akan dia ambil karena dirinya sudah mendekati ranah Divine Flame. Namun tiba-tiba gunung yang Xiao bawa malah menabrak dinding karena Xiao kurang fokus. Sementara tiga orang tadi yang memeriksa langsung sadar jika orang di depannya itu adalah senior dari gerbang rusak itu. Dan di sini murid dari klan Celestial berkata dengan sombong jika hari ini dia akan memberi Xiao pelajaran atas nama Akademi Tianxian. Mendengar nama klan Celestial, Xiao langsung memecah gunung tersebut dan langsung melempari mereka bertiga dengan batu itu. Dan di sini Xiao meminta mereka kembali ke klan Celestial dan berkata jika dirinya menunggu klan Celestial di tempat ini. Sementara di area bersantai Akademi Tianxian, terlihat beberapa murid sedang membicarakan tentang Raja Iblis Muda yang dikabarkan bernama Huang pernah membuat masalah di klan Celestial. Dan di sini pemuda bernama Kunmo yang adalah salah satu dari 6 pahlawan klan Celestial di ranah Venerable berkata jika Huang itu memang pernah ke kota Celestial tapi tidak ada hal sebesar itu. Dan Kunmo berkata jika Huang itu merengek meminta belas kasihan saat itu agar pahlawan klan Celestial tak membunuhnya. Mendengar itu Cheng yang juga berada di situ berkata dirinya pernah mendengar jika klan Celestial yang mendampakkan teknik harta Huang namun malah membalas kebaikan dengan kebencian. Namun tentu saja Kunmo tak mau mengakui itu dan berkata jika itu jelas memfitnah klan Celestial dan orang itu hanyalah sosok tanpa identitas. Di sini Cheng Yi ini berkata jika dirinya pernah mendengar Feng Wu berkata bahwa Huang itu bertemu dan membunuh Mingzi di wilayah alam rahasia Yuantian dan menebas rotan dewa matahari. Dan pencapaian seperti itu pasti bukanlah sosok orang tanpa identitas. Namun sebelum sempat menjawab, tiga murid tadi datang dan melaporkan kepada Kunmo jika ada senior dari gerbang gunung rusak di luar yang berani menantang klan Celestial. Dan orang itu juga mengancam orang-orang klan Celestial dengan berkata jika dia bertemu satu orang maka akan memukul satu orang. Mendengar itu pun, Kunmo yang emosi pun langsung meminta mereka bertiga membawa ke tempat itu. Dan pada Perfect episode 145, Xiao akan kembali ke Gunung Klan Celestial untuk mengambil sebuah harta yang sangat berharga. Yang mana hal itu akan membuat Xiao dikejar oleh para dewa sejati dari Klan Celestial. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 144 ini. Mimin sih lebih terharu sama perjuangan Xiao yang tulus membantu Cheng Yi ya. Agak gimana gitu. Dan bagaimanakah pertarungan Xiao melawan para dewa sejati dari klan Celestial? Kita tunggu saja di Perfect World episode 145. Akhir kata, persiapkan diri kalian lebih baik di awal tahun ini. Dan see you next episode.